ada satu wakil ketua umum, ketua Kadin, yang sekarang sedang keliling memanggil investor untuk investasi di Indonesia. Di Kalteng ada juga, Bang. Nah, makanya kira-kira potensi apa yang Di kita... reshuffle juga direkturnya di sini. Maksud pengurus kemarin di reshuffle juga. Jadi Ada orangnya? Ada. Oke, gini. Pokoknya bicarakan secara internal dulu. Maksud saya juga minta ke Pak Happy juga untuk berbesar hati, sampaikan salam hormat saya ke Pak Cornelis. Coba nanti bicara dulu internal seperti apa. Kalau bicara masalah tanggung jawab, nggak apa-apa. Saya tanggung jawab. Saya cari solusi. Ya, makanya saya tanya berapa jumlahnya dan berapa selama ini digaji. Ya, Saya tanggung jawab. cek roll saya kirim, Pak. Ya, pokoknya saya tanggung jawab. Saya nggak mau ada anggota saya yang susah. Saya nggak mau ada anggota saya yang keleleran. Dan saya perintahkan kepada Bung Sauki ini, kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak punya kontribusi terhadap masyarakat, tabrak menurut saya. Kesemuanya juga. Kalau memang tabrak aja. Cari solusi buat masyarakat. Saya bukan kompor. Saya merasa keliling Indonesia ini, mohon maaf, orang-orang asli ini seperti tamu di rumah sendiri. Seperti tikus mati di lumbung padi. Tapi saya berharap teman-teman konsolidasi, bergerak, biar kita semua juga diperhitungkan. Supaya punya bargaining. Jangan main-main dengan pemuda Pancasila. Tapi semua harus satu, harus bersama. Jangan terpecah belah seperti ini. Tidak boleh menurut saya. Jadi permintaan saya, Bung Sauki bicara khusus dengan Terima kasih, Jen. Bang Happy. Mohon maaf, Jen. Saya tidak bisa untuk berbicara khusus. Karena ini sudah terlanjur. Jadi kalau mau berbicara di sini. Iya. Saya Gini, Saya Pak Happy. dicurigain. Gini, saya tanggung jawab. Ya. Saya tanggung jawab. Makanya saya minta berapa jumlahnya dan berdasarkan KTA. Jadi udah selesai solusinya. Saya minta itu, saya minta KTA berapa jumlahnya yang ada sesuai dengan KTA. Saya sebagai Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Saya akan minta carikan Kustoki, yang lainnya cari pekerjaan di sana. Kalau hingga 2022 itu masih berlaku kerjasama dengan BMB. Siapa pengurusnya nanti? Pengurusnya tetap yang ada, tapi siapa pengurusnya? Yang ada di sini. Ya. Penanggung jawab MPW Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Tengah. Pembinanya Cornelis. Kalau Anda bilang tadi Anda bangga, kenapa Anda begitu caranya mereshuffle? Kalau Anda bangga, itu pertanyaan saya. Anda bangga kepada kami, tapi kok Anda tega? Oh, jadi gini, Bang. Itu yang saya bilang. Jangan terlalu diputar-putar lah. Sekarang kembali solusi aja, nggak usah terlalu bahasa-bahasa ke sana. Karena kita berbicara fakta dan realita. Anda sudah mereshuffle kami dan bukan jadi pengurus di MPW, tetapi di pertimbangan dengan etika diam-diam. Karena kami beranggapan bahwa di MPO itu bagian dari SK yang tidak terpisahkan. Ada dikomunikasikan dengan kami dua, ditaruh di situ. Apakah kami bersedia atau tidak? Ya, itu kesalahan pribadi. Ya, jadi itu kalau bangga cuma sekedar bangga, tapi tidak ada perbuatan, perbuatannya begini ya. Gimana, apa yang mau dibanggakan? Terjebak. Kita minta solusi aja, nggak usah terlalu bahasa terlalu begitu. Kita minta solusi. Cak, kalau memang enggak, kalau iya. Kalau iya, masih dianggap kami pemuda Pancasila. Apa solusinya? Kalau enggak, apa solusinya? Sudah. Ini tetap SK PAM Pemuda Pancasila yang ditempatkan di PT BMB. Tidak usah debat, saya sudah sampaikan tadi. Apakah benar atau tidak paham?
saya sudah Oke, sampaikan tadi. mungkin Kami bentar, sudah ada membubarkan diri. kebetulan di sini ada sekjen, mungkin Karena beliau kami tidak dianggap, kami sudah membubarkan diri. Saya sudah ngomong baik-baik, makanya saya sudah ngomong dari dalam. Saya minta maaf sama Tauki di luar, sama sekjen. Kalau ini akan menyentuh ke pribadi. Tapi saya bicara ini organisasi, betul, bukan pribadi. betul, Saya tetap teman, tetap saudara. tetap. Oke, mungkin sekjen bisa nambahkan ya? Rasanya sudah paham suara mereka tadi. Sederhana, saya cuma ambil simpulkan apa yang mereka pernah menghadap ke kami. Kalau dibubarkan, terus kami kerja di mana? Siapa Kapan? yang kasih kami makan? Anak Ya. istri? Enggak, yang membubarkan siapa Pak Happy? Kami membubarkan diri. Karena sudah bilang tadi, cerita kan sudah dengar tadi. Bagaimana kami sudah bukan pengurus Iya. yang tidak pernah dengan niat baik hubungi kami, yang dengan sewenang-wenang, semena-mena, tanpa ada komunikasi, tanpa koordinasi, satu kata pun tidak ada, miss call pun tidak ada, WA pun tidak ada. Tiba-tiba, saya sudah bilang tadi, kami sudah bukan pengurus dan ditempatkan di tempat parkir, namanya NGO, yang kami juga tidak tahu kalau posisi kami di situ. Ya kan? Ini orang menyusun komposisi kan harus mempertanyakan siapa Anda jadi di posisi ini, siapa Anda di posisi ini. Ya, betul. Kalau kita tahu berorganisasi ya pasti begitulah. Kalau punya niat baik, semuanya tergantung dari niat baik dari kita masing-masing. Kalau tidak ada niat baik pasti ini yang terjadi. Ya. Biarpun materai satu kontainer materai 10.000, tapi kalau niat baik tetap percuma. Betul. Oke, gini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau masalah keadilan sosial atau kesejahteraan itu adalah hak para anggota dan harus dipikirkan oleh para pimpinan. Nah, kalau masalah ini kan juga datangnya mendadak dan saya juga paham lah situasinya. Nah, ternyata kan memang Sauki tidak melakukan komunikasi. Saya pertama minta Sauki minta maaf secara organisasi ke Bang Happy. Kedua, karena semua kader ini tolong juga bersama-sama, jangan buang badan, tapi bersama-sama setelah ini untuk mencari solusi buat teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kita semua saling buang badan, di mana tanggung jawabnya? Kita pengen ini menjadi tanggung jawab bersama. Pengurus MPW yang selanjutnya juga ini harus berpikir lah. Karena menurut saya Sauki ini juga cuma PLT. Nanti kapan Muswil? Juni 2022. Teman-teman juga konsolidasi. Kalau memang mau jadi ketua, silakan. Dan Sauki juga silakan kalau masih menjadi ketua, silakan bertarung. Jadi menurut saya sekarang kita berlaku fair, berlaku juga sama-sama bagaimana mencari solusi bagi kita semua. Karena ini kan menyangkut hidup orang banyak. Dan saya minta list datanya, nama-nama dan KTA-nya yang memang menjadi PAM Sierjen, ya, yang ada di ini ya. Secara listnya semuanya saya kan belum tahu. Saya akan kirimkan. Karena pertama saya ini sekjen dadakan juga. Karena saya dipilih mendadak dangdut sama Pak Yapto. Jadi saya tidak mengetahui. Makanya hampir semua di daerah ada gejolak. Karena saya menjalankan organisasi sesuai dengan mekanisme organisasi, dengan aturan main. Dan saya tidak pernah intervensi dalam hal apapun. Hampir semua MPW sekarang kalau reshuffle itu memang nggak ada bulan-bulanan itu. Kalau dulu ngajuin SK itu bisa 3 bulan, 4 bulan. Sekarang sehari jadi. Kalau ada masalah, kita biasalah itu. Tapi maksud saya begini, kita semua sama-sama mencari solusi. Saya juga akan minta ke Pak Sauki untuk coba komunikasi secara pribadi dengan Pak Happy.
Dan Pak Happy juga kan sudah mengatakan kepada saya apapun instruksi MPN, perintah MPN, Pak Happy kan akan ikut. Nah sekarang ini masalah internal ya kita anggap. Silahkan berdiskusi, bicara. Kalau masalah kesejahteraan, saya bukan hanya berpikir kesejahteraan anggota di sini. Se-Indonesia saya pikirin. Sekarang lebih berpikir lebih jauh menurut saya. Kalau memang ada potensi-potensi yang bisa dikelola sama teman-teman, tabrak. Terima kasih. Tabrak dalam artian saya pengen teman-teman bukan hanya jadi pasukan saja, tapi teman-teman juga harus berpikir maju. Bagaimana teman-teman juga bisa seperti Pak Cornelis, Pak Happy, jadi pengusaha, seperti Pak Soki, seperti semuanya. Ini instruksi buat saya. Kalau teman-teman merasa ada potensi di daerah, ayo kita bicara. Saya pengen ada usaha yang memang milik pemuda Pancasila. Saya modalin dan saya serahkan untuk kesejahteraan anggota di Kalimantan Tengah. Tapi tolong dilihat peluangnya, bisnisnya. Dan juga saya berharap teman-teman juga komunikasi dengan pihak TNI, Polri, Pemda semuanya. Ayo kita berpikir bersama bagaimana kesejahteraan itu bisa bersama-sama kita. Jadi saya berharap Pak Happy juga nanti Bung Soki komunikasi internal. Ini masalah keluarga besar kita. Saya juga kemarin sengaja mendiamkan Bung Happy biar seperti ini kejadiannya, biar sama-sama tahu bahwa ini ada problem seperti ini. Mungkin dari kemarin kalau saya kontak Pak Happy udah selesai nih masalah. Cuma biar saja ini dialektika organisasi. Jadi kita juga sama-sama mengetahui apa problem-problem yang ada supaya kita bisa mencari solusi. Saya berharap nanti saya bisa ketemu dengan Bung Happy dan Bang Cornelis di Jakarta. Saya kemarin sudah janji, cuman saya agak kurang sehat karena saya habis keliling Indonesia. Dan saya juga sekarang masih agak goyang-goyang, tadi pun saya tidak isi materi di acara. Tapi saya berharap insya Allah mudah-mudahan semua ada solusinya. Saya yakinlah. Kalau masalah kesejahteraan, makanya saya tadi minta berapa jumlah anggotanya. Kalau memang sejak hari ini dipecat, ayo kita pikirkan solusinya. Kalau memang dipecat teman-teman ya, saya kan nggak tahu juga prosesnya seperti apa nih di dalam gitu. Kita sama-sama tahu, sama-sama mengerti bahwa proses yang ada pun semua, siapa yang ngerasa hebat? Saya ngerasa hebat tidak. Saya buka baju saya minta diganti jadi monyet saya di Republik ini, luntang lantung nggak jelas. Saya bisa jadi staf khusus Wapres, bisa jadi apapun karena saya pemuda Pancasila. Jadi saya berharap kita semua berkomitmen terhadap kita sendiri membangun pemuda Pancasila, dan saya akan minta coba teman-teman wilayah juga memikirkan solusinya. Karena bagaimanapun teman-teman ini adalah kader-kader pemuda Pancasila. Dan perintah Ketua Umum bagaimana membangun kolaborasi yang dulu dengan yang sekarang. Saya ini bukan nggak benjol-benjol jadi sekjen. Yang saya hadapi senior-senior, tokoh-tokoh politik tingkat nasional. Tapi memang itulah, Tauki ini salahnya kemarin tidak baca buku terakhir saya. Komunikasi. Harus dilakukan komunikasi. Nah ini yang terjadi, dan saya berharap juga teman-teman semua yang lain yang di pengurus, komunikasi itu penting. Terutama Bang Cornelis lah, saya tahu beliau sudah berkorban banyak buat pemuda Pancasila, dan Bang Happy juga sudah berbuat banyak. Saya tahu benar, dan saya tahunya memang dari senior-senior yang menyampaikan ke saya, bukan dari orang lain. Senior menyampaikan bahwa kalau nggak ada Pak Happy dan Pak Cornelis, tidak mungkin pemuda Pancasila bisa berjalan seperti ini. Jadi saya sekali lagi, mari sama-sama kita cari solusinya supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi.
dan coba cari potensi-potensi yang lain lah.